Kalau saya sih belajar itu saya nggak terlalu sering, saya tipenya orang malas belajar. Kok iso pinter ya, Pi? Ajaib banget. Ajaib. Itu beneran Zelvino? Iya, sering saya lakuin. Misalkan kamu belum hafal, terus tinggal tidur, bangun tidur terus hafal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Mafazah dalam acara Ngobrol Santuy di Studio TV Al-Fusa. Telah hadir bintang tamu kita hari ini, ya, siswa-siswi kece berprestasi dari Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusa. Beri tepuk tangan yang meriah. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua ini ya. Mbak, siapa ini? Boleh memperkenalkan diri masing-masing? Perkenalkan, Iya. nama saya Najwa Arum Firdaus dari kelas 12 IPS. Najwa Arum. Panggilnya Mbak siapa? Arum. Mbak Arum. Oke, next. Saya Iva Alkodia dari kelas 12 akuntansi. Manggilnya Ya, saya Iva. Mbak Iva. Oke. Saya Muhammad Mas, Dimas Afandi dari kelas 12 TPSM. Manggilnya siapa? Panggil aja Afan, Bu. Mas Afan. Oke, next. Saya Zidan Zelvino di Desa Pasar Ibu dari kelas 9. Mas siapa manggilnya? Zelvino. Mas Zelvino. Oke. Mbak Arum, Mbak Iva, Mas Afan dan Mas Zelvino. Katanya Mbak-mbak dan Mas-mas ganteng ini sekalian, kenapa sih kok bisa mendapat peringkat paralel di Al-Fusa? Apakah karena ketidaksengajaan atau sebelumnya udah ada usaha sengaja memang biar mendapat peringkat paralel gitu? Coba dijawab. Mas Afan dulu. Kalau saya, Bu, Ya. saya sendiri kenapa saya bisa paralel itu, Ya. yang selalu ada di hati saya itu pertama, to make my parent happy and proud. Membuat orang tua bangga dan senang itu suatu keharusan bagi anak kepada orang tua. Wow, hebat sekali ya Mas Afan ya. To make my parents happy and proud. Bangga. Wow. Jadi itu alasan utamanya, motivasi Motivasi saya. Mas Afan peringkat paralel. Setiap tahun peringkat paralel ya Mas Afan ya? Alhamdulillah, Bu. Setiap semester? Setiap semester. Wow, hebat sekali ya Mas Afan ya. Beri tepuk tangan dong. Oke, kalau Mas Zelvino, apa ini motivasinya yang membuat Mas Zelvino itu bisa peringkat paralel? Kalau saya sendiri sih kurang lebihnya hampir sama Mas Dimas. Mas Afan atau Dimas nih? Ah, ketahuan. Mas Dimas boleh, Afan boleh ya Mas ya? Iya. Oke, iya Mas Afan. Membahagiakan orang tua ya Mas Zelvino ya? Iya pasti. Iya. Tapi juga saya punya big dream, saya punya mimpi besar. Jadi dari tekad saya untuk mewujudkan mimpi saya itu saya belajar terus, alhamdulillah bisa. Karena mimpi yang besar itu ya. Jadi kalau boleh tahu mimpinya apa sih Mas Zelvino? Mimpi besarnya itu. Saya ingin menjadi pilot. Wow, menjadi pilot. Ada pilot jurusan dari SMP Terpadu Al-Fusa. Gila, keren banget Al-Fusa ya. Semoga tercapai ya cita-citanya Mas Zelvino ya. Amin. Oke, next. Yang cewek nih, gantian. Mbak Arum dulu atau Mbak Iva dulu nih? Mbak Iva dulu. Mbak Iva dulu, oke. Apa motivasinya Mbak Iva? Kok bisa mendapat peringkat paralel? Oke, jadi motivasi saya itu karena orang tua. Jadi ayah saya itu pernah bilang, "Duk, Didi Bocah kuwi sing prihatin. Ngerti kahanane wong tua." Nah, dari kata-kata orang tua saya itu kena banget di hati. Jadi ngerasa, oh, orang tua nih aku sing ngene lho. Jadi kayak ngerasa pengen bisa banggain orang tua. Jadi itu dari hati saya itu pengen belajar dengan tekun biar bisa biar bisa membanggakan orang tua dengan prestasi. Jadi Berarti intinya tetap satu ya, orang tua ya, motivasi terbesarnya. Membahagiakan orang tua itu. Karena kata orang tua, kita harus prihatin ya. Prihatin itu, kita di Al-Fusa juga kita belajar prihatin ya Mbak ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada namanya kurang dahar lan guling. Maksudnya kita harus mengurangi kita jajan, nggak boleh boros-boros. Kurang guling kita juga nggak harus bermalas-malasan. Jadi di sini kan banyak kegiatan ya Mbak ya. Jadi di Al-Fusa, di Pondok Pesantren Terpadu Al-Fusa ini, kita para santri diajarkan untuk hidup prihatin, hidup sederhana maksudnya. Dalam artian makan yang seadanya dan tidak bermalas-malasan. Jadi cocok ya Mbak ya di sini ya. Sesuai perkataan orang tua ya Mbak Iva ya. Oke, next Mbak Arum. Gimana ini? Kalau saya Motivasinya? biasanya kan kalau
di sini tuh setiap semesteran ada daftar nama siswa yang mendapatkan paralel di spanduk tuh loh. Oh iya. Oh iya. Pas waktu SMP saya pernah bikin, kapan ya nama aku bisa tertera di spanduk itu biar orang tua kan juga senang. Karena ya Bu, kata umi saya, sekolah itu yang penting kita bisa memahami pelajaran dan juga grafik nilai di setiap semesternya itu kalau bisa meningkat, meskipun hanya 1 atau 2 angka. Jadi nggak harus paralel, yang penting meningkat gitu ya Mbak ya. Oke. Jadi keempatnya itu motivasi terbesarnya sama ya, yaitu membahagiakan kedua orang tua. Jadi birrul walidain ya, berbakti kepada kedua orang tua. Luar biasa sekali. Nah, Mbak Arum ini mendapatkan peringkat paralel udah berapa kali Mbak Arum? Di SMA berarti waktu semester 2, semester 3 sama semester 4, 3 kali. 3 kali. SMP-nya di sini nggak Mbak Arum? Ya. SMP-nya di sini. Tapi SMP belum. SMP. Oke. Mbak Iva berapa kali mendapat paralel? Baru sekali. Baru Itu sekali. kelas 10 semester 2. Kelas 10 semester 2. Kalau Mas Afan? Alhamdulillah 4 kali. 4 kali, berarti setiap semester ya Mas ya? Ya, setiap semester. Wow, gila. Luar biasa sekali Mas Afan ya. Mas Delvino? 3 kali. Mas Delvino 3 kali. 3 kali. Itu kelas berapa itu? Kelas 7 semester 1 sama semester 2 sama kelas 8 semester 2. Ini kelas 9 ya Mas Delvino ya? Kelas 9 semester 1-nya kan belum terlampau ya? Berarti dari awal sampai akhir paralel terus? Sempat 1 kali nggak paralel. Oh, sempat 1 kali nggak paralel. Ini harapannya kelas 9 ini paralel lagi ya Mas Delvino ya? Kemudian gimana sih tips triknya belajar agar bisa mendapatkan paralel? Ada nggak sih mungkin dari kalian yang ingin berbagi kepada penonton, ya, kepada netizen? Siapa dulu nih yang mau jawab? Ini cewek dulu di first, Mbak Rum, coba. Kalau tips belajar masing-masing orang itu kan berbeda ya Bu, tergantung kenyamanannya masing-masing. Iya. Kalau saya belajar sama teman ya ayo, tapi kalau belajar sendiri juga nggak apa-apa. Kan kalau belajar sama teman bisa sharing-sharing, kalau nggak tahu bisa tanya. Kalau pas nanti nge-review ulangnya baru belajar sendiri gitu. Terus kalau saya sendiri nih Bu, kalau belajar itu biasanya ditemenin sama jajanan yang isinya dalamnya coklat Bu, karena coklat itu bisa menambah mood booster seseorang. Oh gitu. Jadi belajarnya lebih enak. Itu fakta atau mitos ya? Karena belum pernah baca itu mitos dulu Mbak. Kan tergantung. Oh, sugesti Gitu, ya? iya, sugesti. Oh ya, sugesti. Berarti harus ada sajennya ya? Iya, Bu. Sajennya harus ada makanannya isinya coklat. Wow, unik sekali ya Mbak Arum ya. Apakah sama dengan Mbak Iva ini? Barangkali ada. Beda. Oh beda. Sajennya apa? Dalamnya ada cabai gitu ya? Saya nggak harus ada makanannya. Oh nggak harus. Tapi ada apanya? Kalau tips belajar yang paling cocok buat Iya. saya itu, yang pertama, belajar itu durasi waktunya singkat aja. Oh, Cukup iya. 15 menit, nggak usah lama-lama. Iya benar. Lama-lama jeblok di sini. Jeblok. Terus. Terus yang kedua itu, sebelum belajar itu kita harus menulis pokok-pokok dari pelajaran yang akan kita belajar. Oh gitu. Jadi sebelum. Penting dari Iya. segala. Oke. Terus. Terus yang ketiga itu lebih mengutamakan memahami daripada menghafal. Begitu. Iya Jadi kita benar-benar. menghafal Kalau dulu. paham kan otomatis nanti hafal sendiri ya Mbak ya. Oke. Terus Terus yang terakhir ada lagi itu kalau kita udah belajar, udah dipahami, Iya. kita coba uji kemampuan kita dengan latihan soal. Oh gitu. Berarti kalau ada waktu luang Mbak Iva ini sering kayak Iya, ngerjain kadang-kadang. soal-soal latihan itu. Wow, hebat sekali ya. Dulu saya nggak seperti itu. Tapi semoga nanti keturunan saya seperti kalian. Amin. Ya Allah. Tapi benar, Bu Nurul emang pernah dengar ya, kalau tingkat konsentrasi belajar seseorang itu hanya 10 menit. Setelahnya 20 itu menit. 20 menit. Oh benar gak lama ya? Mungkin atau tergantung masing-masing orangnya. Ya, mungkin. Tapi rata-rata berapa menit yang Mas Afan tahu? Kalau setahu Mas Afan saya sendiri? itu Iya. 20 menit. 20 menit. Tapi kalau Mas Afan sendiri konsentrasi pertama? Di Saya menit nggak berapa? pernah menghitung konsentrasi. Oh iya. Kan bisa dikira-kira Mas Afan. Iya. Bisa nggak Tapi dikira-kira? kalau saya pernah dengar Palizam itu kalau
terkadang Balism itu bicara tentang teori mengatakan konsentrasi manusia itu Iya. maksimal 20 menit. Setelah 20 menit itu pasti sudah buyar. Oh iya, berarti maksimalnya 20 menit. Terus kalau orangnya kayak saya ngeblengan itu pasti 10 menit aja udah nggak fokus ya. Berarti kan masing-masing ya, Mas Arde. Oke, next. Mas Delvino ini. Oh, bagi pertanyaan ini, tips belajarnya bagaimana? Mas Afan belum ya? Belum. Belum. Mas Afan dulu atau Mas Delvino dulu nih? Duh, maaf ya. Ya, Mas Elvina dulu aja nggak apa-apa. Oke, Mas Kalau Delvino. gitu. Waduh, serasa pidian. Mas Delvino aja dulu. Kalau saya sih belajar itu saya nggak terlalu sering, saya tipenya orang malas belajar. Kok iso pinter ya, Pi? Kalau saya itu yang penting pas pelajaran guru itu diperhatiin. Oh, kayak gitu. Oke. Tapi setelah itu di asrama nggak pernah belajar atau saat PTS aja Iya, belajarnya? saat ulangan-ulangan. Oh iya, sama berarti kayak saya. Sekali belajar itu biasanya saya sampai 2 jam, 3 jam. Oh, sekali belajar itu ekstra Iya, gitu. habis itu, Tapi itu konsentrasi selama 3 jam penuh itu. alhamdulillah konsentrasi itu. Wow, Habis itu ditambahin lagi biasanya beda-beda ya berarti. dibaca, dihafalin dikit, kalau raga kamu tinggal itu. Biasanya habis itu apa? Ajaib. Itu beneran Zelvino. Iya, sering saya lakukan. Misalkan kamu belum hafal, terus tinggal tidur, bangun tidur terus hafal. Iya. Ajaib banget. Mungkin ada endang kamu ya. Gimana ya? Wow. Jadi unik-unik semua ya ini ya. Harus ada sajian coklat. Ini belajarnya singkat aja. Kalau Mas Delvino belajarnya harus nggak jarang belajar, tapi sekalinya belajar langsung 3 jam. Kalau Mas Afan, Kalau ada saya keunikannya. sendiri simpel aja sih. Kalau di kelas yang pertama usahakan jangan tidur. Iya. Terus, Otomatis kalau tidur kan ketinggalan pelajaran tuh. ya kan nggak Dan- paham ya. Mas? Mm-mm. Saya juga hampir sama kayak Mas Delvino. Kalau hari-harinya itu nggak belajar, paling kadang membaca. Tapi kalau pas mau ulangan itu, kalau saya itu dibaca dulu sambil dipahami. Iya. Setelah paham, otomatis menghafalkan itu enak. Iya benar. Terus Jadi- apa lagi? Kalau ada Jadi- latihan soalnya, saya kerjakan latihan soal. Kalau enggak ya, intinya kalau belajar itu sama teman, jadinya apa ya? Enggak Ada semangatnya. Mm-mm. nggak terlalu sepanang. Iya benar. Ada guyonnya sedikit Iya. kayak gitu. Apalagi? Kalau sendiri ya bisa sih Bu, nggak apa-apa. Tapi lebih senang sama teman. Iya. Oke. Berarti nggak terlalu unik ya kalau Mas Afan ya? Hampir Nggak, sama. Kalau Mas Afan seperti Mas Delvino nggak? Misalkan belum hafal, tinggal tidur, bangun tidur hafal. Iya nggak? Enggak sih. Tapi kalau saya, yang penting saya sudah berusaha. Iya. Ketika ulangan lupa, saya berusaha mencoba mengingat. Iya. Pasti Benar. Lewat. saya yakin, percaya Allah itu pasti akan mengingatkan karena kita sudah berusaha. Iya benar. Hebat sekali Mas Afan ya. Jadi jangan menuhankan ikhtiar saja, tapi juga harus kita berserah sama yang Maha Kuasa. Gila. Waktu belajar yang paling disukai itu pada saat kapan? Mbak Arum dulu coba. Saya lagi. Iya. Sebenarnya itu waktu belajar yang paling disukai ya pas ketika di kelas. Karena kalau di kelas itu kan fokus sama satu titik yang di depan. Oh Sama iya. Saya dan juga teman-teman kan Iya. bisa fokus sama yang satu titik. Kalau misalnya udah di luar sekolah, mesti udah terbawa suasana sama teman-teman. Iya, benar-benar. Ngobrol bareng gitu. Berarti saat di sekolahan bersama teman-teman gitu ya. Benar sekali, karena waktu dulu Bu Nur waktu ngerjain skripsi, yang lainnya nggak ngerjain, jadinya malas. Tapi kalau yang lain ngerjain, jadinya fokusnya terpacu gitu ya. Oke. Kepancing, ya benar sekali itu. Kalau misalkan kamu mau belajar di asrama, tapi teman yang lain misalkan pada hibah nih, kamu kan pasti ini burung ya kan? Iya. Nggak boleh dosa. Iya lupa. Kan istighfar, habis itu dilakuin lagi nggak apa-apa. Yang penting istighfar kan. Ya nggak boleh gitu. Mengurangi dosa. Oke, next. Mbak Pia, Iva. Maaf, ya Mbak Iva. Saya waktu yang paling efektif itu pas malam hari. Mana? Semuanya itu dapat tidur. Oh gitu. Iya, hidup sendiri. Kamu nggak ngantuk Mbak? Kan Ya, siangnya banyak ngantuk, kegiatan. cuman kan dipaksa gitu. Kalau biar Berarti Mbak Iva termasuk orang yang misalkan dipaksa belajar itu bisa masuk. ya gitu. Ya lumayan ya, bisa ya. Kalau aku nggak bisa,
nggak dipaksa aja nggak bisa, apalagi dipaksa. Jadi apa yang efisien itu yang waktu sepi gitu. Pokoknya yang hening, yang nggak ada berisik ya gitu ya. Oke. Mas Afan, Kalau saya juga sama, malam hari. waktu Karena saya tidur. kalau di sini Alfusa kan wajib belajar itu selesai jam 9 kan ya. Iya. Jam 9 sampai jam 11 itu menurut saya waktu yang tenang untuk belajar. Karena semuanya udah pada tidur deh. Enggak sih, semuanya udah selesai, nggak ada kegiatan, tinggal kita santai. Oh gitu. Otak kita tenangkan Iya. santai, apa kita mau beli jajan sambil belajar kan? Iya benar-benar. Tinggal apa ya? Udah tenang, tinggal istirahat, kita belajar. Mungkin aja ada yang masuk. Oh iya. Nah, Tapi nggak setiap hari ya. nggak setiap Ada nggak? hari. Tergantung moodnya ya. Pengen Ya, belajar gitu. Ah, Oke. Mas Delvino? Kalau saya biasa sukanya di tempat sepi sendirian. Kalau ramai itu kadang teman ngajak ngobrol. jadi Iya benar-benar fokus. nggak konsentrasi ya. Oke. Terus ada waktu tertentu juga selain Kalau waktu itu semalam malam hari kadang dari jam 10, 11. Paling enak kalau saya pernah nyoba itu jam 9 tidur, bangun Iya. jam setengah 1 dan jam 1 sampai jam 2 itu. kalau boleh tahu ya, pelajaran favoritnya di kelas itu apa dan alasannya apa? Mbak cowok dulu nih, Mas Delvino. Kalau saya pelajaran favorit itu matematika. Aduh, saya paling nggak suka. Saya juga suka, Bu. Alasannya apa Mas Delvino? Kalau matematika itu nggak banyak hafalan, walaupun maju otak dan itu, tapi kalau udah sering itu kan kayak Oh iya iya. Iya. matematika itu kayak taman sendiri. Iya, matematika itu bukan dihafalkan tapi harus banyak berlatih gitu ya Iya. Mas Delvino ya. Oh iya. Itu malah soal-soal yang sulit-sulit itu justru yang Tantangan. enak dinikmati. Dinikmati loh Mbak. Ya, saya angkat tangan lapar enak ada dinikmati ya, kalau ada soal matematika. Ah saya lapar gitu ya. Oke. Keren, keren. Oke, sekarang Mas Afan. Pelajaran favoritnya apa Mas Afan? Saya sendiri sebagai anak SMK, saya suka pelajaran bengkel. Oh, Mesin motor, Dan. kelistrikan, sasis motor, iya. Karena menurut saya apa ya? Itu tuh ketika kita teori dan praktek itu kita harus selaras. Teorinya seperti ini, prakteknya juga seperti ini, gitu loh. Jadi nggak matematika doang nih yang memacu otak. Oh, iya, Bengkel iya. juga iya. Iya benar. Bengkel juga ada hitungannya. Sekali masang nggak pas itu nanti ada kebocoran, kerusakan sehingga motor Iya, itu kadang nggak bisa bener. jalan. Enggak suka baca Jawa Mas Afan? Suka sih Bu. Saya sebagai orang Jawa suka lah. Saya setuju dengan. Gih Bu. Tapi kula matur basa Jawa kramo nggih. Gih. Nggih. Mas Afan saking pundi? Kalau saking Tegal Bu. Oh saking Tegal. Gih. Latan mriki di maturi sinten kok ngertos Alfusa. Dimaturi rencang kula Tenggriyo. Gih Bu. Oh nggih ngoten. Tapi rencangnya lulus. Ampun lho, Iya. saking Alfusa lulusan Alfusa. Lulusan Oh Alfusa. ngoten. Menawi basa Jawa ten Alfusa sinten gurune SMK Mas? SMK Iya, Bu Suki. Bu Suki. Pengen diajar saya enggak? Oke, next. Mbak Pia, Mbak Iva, aduh Pia terus. Mbak Iva gimana nih Mbak Iva? Pelajaran favoritnya apa dan alasannya apa? Sama sih pelajaran favorit saya itu kejuruan. Soalnya saya juga suka hitung-hitungan. Iya. Tapi kan kalau matematika itu hitungan itu lebih rumit, Jelimet. Iya. banyak gunain rumus-rumus. Iya. Tapi kalau akuntansi itu enggak, kita cuma main kalkulator. Oh gitu. Lagian juga saya suka kalau akuntansi itu ada pelajaran mayop. Nah, pelajaran mayop itu kita ke lab. Pelajaran apa Mbak? Mayop, Mayop itu mind your own business. mind your own business. Oke. Gimana tuh pelajaran mayop itu? Ya, tentang mengenai akuntansi, mengenai persediaan barang gitu, memasukkan begitu. data-data Iya, perusahaan iya. gitu. Soalnya saya dulu itu suka main di komputer, jadinya Oh. kalau pelajaran itu suka banget. Oke, berarti Mbak Iva tuh suka hitung-hitungan tapi nggak kayak penyelesaian masalah yang ada ada aljabarnya gitu kayak matematika gitu enggak ya, tapi hitung-hitungan yang kayak akuntansi gitu ya. Oke. Mbak Arum sekarang pelajarannya apa nih kayak? Kalau
aslinya sama kayak Iva, bukan suka main tentang laptop, tapi kan Iya. karena di kelas angkatannya saya berarti kelas 12 ini kan nggak ada TIK, jadi nggak itu. Nggak sering pegang. Terus kalau masalah favorit itu sebenarnya sama semua Bu, semua pelajaran itu sama menurut saya. Maksudnya kadang ya susah, kadang ya sama-sama susah, kadang ya sama-sama enak. Ya berarti setiap pelajaran ada enaknya, ada nggak enaknya. Iya, Rata. tapi kan pasti ada pelajaran yang paling disukai gitu loh. Mungkin lebih ke itu Bu, PJOK. Kan kalau PJOK kan praktek. Oh iya, fisik aja nggak Iya. mikir di otak ya. Oh iya. Pertandingan. Nggak bisa, yang penting kan ikut main gitu ya Bu. Iya. Siap. Kan di kelas Bu. Iya. Oh berarti kalau pelajaran sains PJOK kan sepaneng ya? Udah juga sih. Aduh. Ya udah, lanjutlah. Guru favoritnya siapa dan apa alasannya? Mbak Via dulu. Iva, astagfirullah, lupa terus. Mbak Iva. Guru favorit. Siapa ya? Ada yang favorit sih semua. Saya itu ya sama semua. Nggak ada yang semua guru favorit gitu ya Mbak Iva ya? Favorit. Apa jangan-jangan takut yang guru lain gitu ya? Kan setiap guru itu punya sisi yang apa? Sisi pandang. ngajarnya Ya, enak. yang ajarnya beda-beda. Iya benar. Ada Tapi- sisi enaknya, ada yang ada nggak enak. Iya kan beda-beda kan, pada dasarnya setiap guru kan pengen mengajarkan yang baik pokoknya ya kepada siswanya yang terbaik. Tapi kan pasti ada salah satu guru itu cocok dengan gaya belajarnya Mbak Iva gitu loh. Ada nggak? Sama semua. Sama Menurut saya semua. sama Oke. Kalau Mas Afan? Menurut saya guru favorit ya Bu. Ya. SMK berarti ya. Menurut saya semua itu apa sih Bu? Takut favorit? lagi ini. Hah? Takut lagi berarti. Enggak takut Bu. Cuman ada satu guru yang saya itu seingat saya nggak pernah tidur kalau pelajaran guru itu. Iya. Iya. Bu Siapa? Ngesti, Sri Utami. Oh, Bu Utami. Ya Madam Esti Utami ya. Kenapa? Alasannya apa? Karena hanya sekali kepala itu di meja langsung Bu. Kamu dicatat di pelanggaran ini masih kosong ya. Oh iya gitu. Oke. Kayak gitu Bu. Wes, Jadi Utami asik ya. gitu, rame, nggak pada tidur. Jadi humoris gitu ya kalau di kelas. Humoris. Oke. Bu Ngesti Sri Utami. Yang belum siapa nih? Itu Mas Sudah. Arum sudah ya? udah pertama. Udah. Udah. Belum. Iya, belum. Mas Elvino dulu, Mas Elvino. Siapa? Kalau saya Pak Arif. Pak Arif. Karena apa? Alasannya apa, Mas? Kalau Pak Arif itu kalau di kelas itu sering bahas-bahas kayak Teori. teori konspirasi gitu ya. Iya. Yang itu kalau maksudnya kalau sama murid itu Deket. friendly Oh banget. iya, iya. Terbuka. Iya. Di luar pelajaran juga. Iya. Lanjut ngobrol bareng. Jadi Pak Arif sih nggak ada lawan. Friendly ya. Nggak ada lawan Pak Arif. Jos Nggak Pak Arif. lawan. Oke. Oke, Mas Elvino. Oke, kalau Mbak Arum, siapa ini guru favoritnya dan apa alasannya? Menurut saya semua guru di Alfusa itu favorit karena beliau-beliau memiliki prestasi di belakangnya. Maksudnya kayak Bukhari juga kan ya. Jadi kayak terpacu pengen seperti beliau-beliau. Iya gitu. Oke, berarti semuanya patut dijadikan contoh. Luar biasa sekali. Semua guru itu pada dasarnya baik ya. Ingin menjadikan siswanya itu pandai. Oke. Pengalaman menarik apa di Alfusa selama Mbak Arum sekolah di sini? Konvers Kayaknya jangan Alfusa. saya Bu sebelah. Oh iya, jangan Mbak Arum dulu. Oke, Mas Afan dulu. Saya pengalaman menarik di Alfusa. Iya. Menurut kalau saya sendiri mungkin mengikuti lomba rebana MAPSI Bu. Karena kenapa menarik? Karena saya di situ diajarkan membuat lagu, Ya. membuat gerakan, membuat semua irama-irama itu dari nol sampai prosesnya itu benar-benar apa ya? Benar-benar kadang-kadang latihannya sampai malam. Iya. Sampai nanti lombanya pas lagi merasakan tegangnya pas Iya. naik panggung itu Iya. kan
itu benar-benar menjadi suatu pengalaman. Berkesan banget ya Terkesan. perjuangan maksudnya apa pengalamannya Prosesnya dari itu. 0 sampai Alhamdulillah, tapi karena dengan berusaha, dengan proses yang panjang, ya alhamdulillah usaha keras dan doa bisa ya. menang. Alhamdulillah. Itu provinsi? Kabupaten Oh, sekabupaten. Luar biasa sekali Mas. Lomba rebana ya? Lomba rebana. Oke, kalau Mas Zilvino apa nih pengalaman menarik selama sekolah di Pondok Pesantren Al-Fusa ini? Kalau saya sendiri sih pas kelas 7 itu saya sama teman-teman sekelas 7A pergi ke Paris itu menurut saya paling berkesan. Paling berkesan ya. Wow, dari Al-Fusa karena mengirim siswanya untuk belajar di Pare, baca Inggris di Pare ya. Apa yang berkesan di sana Mas Zilvino? Ya berkesan aja sih kalau apa maksudnya bisa belajar Inggris di sana itu kayak sebuah pengalaman yang Tak terlupakan. gitu. Habis itu saya dari SD juga udah ada rencana pengen ke Pare tapi belum Terlaksana. Laksana. Jadi di sini di Al-Fusa ini ya. Wow, luar biasa. Bukan. Menurut juga pengen tuh ke sana tuh. Iya. Tapi belum ada programnya untuk guru nih. Oke, Mbak Arum, pengalaman menarik di Al-Fusa. Saya mungkin pernah bergabung di organisasi redaksi, Bu. Karena di situ kan saya suka punya tentang laptopan lah, Bu. Ngetik-ngetik kayak gitu suka, terus juga Tentang laptopan. tapi bukan hardware-nya, tentang software-nya. Oh iya ya. Berarti program-program gitu ya? Tapi nggak juga sih, Bu. Kan belum diajarin. Oh iya. Berarti ngetik-ngetik gitu. Pokoknya perlaptopan duniawi gitu ya. Oh siap. Suka ya. Surgawi. Oke. Sudah? Itu aja? Ada lagi? Mbak Iva sekarang. Pengalaman menariknya. Apa? Sebenarnya pengalaman menariknya itu pada saat Apa? Aflah. Tertur. Apa? Kalau saya pengalaman dari Jadi dengan industri. yang di Bali. Oh pas. Oh iya. Oh, berarti yang nggak di Al-Fusa semua. Oke, kalau saya pengalaman menarik itu ketika kunjungan industri ke Bali. Jadi itu kan waktu itu dari SMK Al-Fusa itu kunjungan industrinya itu ke Universitas Surabaya. Jadi di situ itu kita diberitahu, dikasih kayak semacam wawasan gitu tentang saya kan akuntansi, jadi dikasih model kalau mau bekerja itu kayak gini ada trik dari nah, itu pengalaman yang sangat mengesankan. Berkesan banget ya pergi ke Bali. Oke. Menarik sekali ya pengalaman kalian selama di Al-Fusa. Oke, selanjutnya barangkali ada pesan buat orang tua yang nonton ini di rumah. Mbak Iva dulu coba. Oke, pesan buat orang tua. Sebenarnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang udah memberikan saya fasilitas itu, udah mau membiayai saya sekolah di Al-Fusa. Saya nggak bisa memberikan banyak, tapi saya akan berusaha membuat orang tua bangga dengan prestasi. Iya. Oke, pasti bangga kok Mbak Iva ya punya anak seperti Mbak Iva ini bisa peringkat paralel ya. Oke, Mbak Arum, silahkan monggo. Dan untuk abah dan umi saya di rumah, terima kasih telah memberikan yang terbaik buat Arum. Maaf juga sering banyak kesalahan yang Arum buat gitu. Terus apa, Bu? Apa? Ini jangan nangis dong. Oh, Enggak nangis. tisu. Apalagi coba? Keluarin aja semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan karena di sini Arum masih butuh bimbingan lebih dari abah dan umi. Oke, kalau untuk Zidan, pesan kepada ayah bunda. Terima kasih untuk orang tua saya yang sekarang masih ada di rumah, Your My Hero. Kalian adalah orang-orang hebat yang ada di hati saya. Terima kasih atas bimbingannya, semua nasihatnya bisa membimbing saya sampai sebesar ini. Apabila saya ada salah itu untuk di hati kalian, mohon maaf. Ya.
Jangan Ya. nangis dong. Intinya saya nggak bisa balas semuanya, tapi mungkin Allah yang bisa balas semuanya. Bangga sekali ya punya Silvino di sini. Oh. Yang apa kayak? Mas Afan lah, pesan untuk siapa manggilnya di rumah Mas Afan? Kalau manggil abah sama mama sih. Apa sama Untuk abah dan mama yang ada di rumah, terima kasih untuk semua jasamu yang nggak bisa saya balas karena apa ya? Karena sejatinya pengorbanan orang tua itu tidak sebanding Iya, benar. atas apa yang kita berikan kepada orang tua. Terima kasih untuk segala nasihatnya, semua bimbingan. Walaupun terkadang orang tua kita itu tidak tamat sekolah. Mungkin misal ada orang tua kita yang hanya tamat SD, Ya. tapi mereka bisa menyekolahkan kita sampai ke universitas. Ya, Itu benar. namanya orang tua yang sukses. Terima kasih dan terima kasih untuk abah dan mama yang selalu ada di hati saya. Doakan anakmu ini semoga sukses dunia dan akhirat dan selalu berbakti kepada orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pasti bangga sekali ya orang tua kalian itu ya. Kalian harus mengejar cita-cita kalian. Oke, the last question. Pesan untuk adik-adik kelas kalian biar menjadi apa ya? Penerus kalian biar jadi paralel gitu. Apa nih pesan untuk adik kelas? Siapa dulu nih, Bu? Mbak Iva dulu coba. Oke, buat adik kelas, kalian harus tetap semangat buat ngejar mimpi, harus tetap semangat dalam belajar, tidak boleh menyerah. Terutama untuk santri-santri baru nih. Jangan kalau ada masalah sidik, boyong. Nah, ini dengarkan ya santri baru nanti kalau nonton ya. Sidik-sidik boyong Mbak ya. Kalau kalian mau boyong itu kalian harus mikirin orang tua. Orang tua di sini udah membiayai kita dan udah berharap kita itu tetap di sini. Tapi kaliannya malah nyanyain harapan orang tua. Kaliannya malah berpeteng boyong hanya karena masalah sepele. Jadi untuk siswa baru jangan dikit-dikit boyong gitu ya Mbak Iva ya. Oke. Tetap semangat. Tetap semangat. Mbak Arum. Buat buat adik kelas dan juga yang lain, iya Bu. Iya. Tetap semangat Generasi muda karena Indonesia. tetap semangat karena kita juga sama-sama masih belajar kan. Jangan putus asa juga, Jangan pantang menyerah. jangan pantang menyerah. Berdoalah kepada Allah, yakinlah doa kita akan terkabulkan karena insya Allah jika kita yakin pasti Allah mengabulkannya di saat itu. Jika tidak di saat itu pasti Allah akan memberikannya di waktu yang tepat. Oke. Dan jangan lupa juga untuk mendoakan orang-orang terdekat kita. Oke. Next, Mas Zelvino. Untuk adik kelas, ditingkatin belajarnya semaksimal mungkin, masalah hasil perakhiran yang penting usaha terus dan lupa berdoa kepada Allah, minta doa sama orang tua yang paling penting. Mas Afan. Untuk adik kelas nih, Iya. never give up for your dream. Jangan pernah menyerah untuk mimpimu. Oke. Karena guru saya pernah berkata, masih yo sampean anak wong arit, nek gelem belajar mesti bakal dadi. Walaupun kalian itu anaknya orang biasa nih, Iya. anak tukang arit, kalau mau belajar pasti akan menjadi seorang yang terpandang. Karena barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat dengan ilmu, dan Iya. barang siapa yang menginginkan keduanya juga dengan ilmu. Spirit for your life. Yakinlah bahwa dirimu bisa untuk menggapai semua cita-citamu karena dirimu adalah dirimu, bukan dia atau mereka. Yakin dalam mengambil keputusan karena masa depan di genggamanmu. Masa depan di genggamanmu. Never give up, never surrender gitu ya Iya. Mas ya. Oke. Never give up, never surrender. Oke. Dengan pesan kepada adik kelas ini menunjukkan bahwa waktu ngobrol santuy kita telah berakhir. Terima kasih kepada Mbak Arum, Mbak Iva, Mas Afan, dan Mas Zelvino telah hadir di studio TV Alfusa. Saya
Nurul Mafaza sebagai moderator undur diri. Terima kasih juga kepada seluruh kru yang telah membantu jalannya acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.